Halo semuanya, kini saya Hatudarin kelas 9 absen 9 akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab gereja. Namun pertama, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang saya akan menjelaskan materi agama ini. Tuhan tolong berkati supaya prosesnya lancar dan orang yang mendengar dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita mulai penjelasannya. Mari kita kenali dulu apa itu tugas gereja. Tugas gereja adalah untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia yang tertuang dalam amanat agung. Selain itu, tugas dan tanggung jawab gereja terdiri dari 3 hal, yaitu pelayanan, kesaksian, pengajaran, dan persekutuan. Saya akan mulai menjelaskan dari pelayanan. Melayani berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus sesuatu yang diperlukan seseorang. Dalam bahasa Yunani, kata-kata yang dipakai adalah diakonein untuk melayani sebagai kata kerja, diakonia untuk pelayanan sebagai kata sifat, dan diakonos untuk pelayanan sebagai kata ganti orang. Kini mari kita lihat teladan Yesus dalam melayani. Yesus membuka cara pandang masyarakat bahwa melayani bukan hanya kepada orang yang setara derajatnya, namun juga terhadap orang miskin dan tersisih seperti orang sakit atau gelandangan. Contohnya, zaman dulu guru memiliki kedudukan tinggi di hadapan murid, sedangkan itu mencuci kaki adalah tugas seorang hamba. Maka dari itu, para murid kaget ketika Yesus membasuh kaki mereka. Selain itu, pelayanan harus dilakukan lintas ilmu, agama, budaya, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan pesan Tuhan, yaitu, kalau dia yang harusnya dilayani justru melayani, maka orang percaya atau gereja juga harus bisa melayani. Gereja dipanggil untuk melanjutkan pelayanan yang dilakukan Yesus. Pada masa gereja perdana, jemaat melakukan pelayanan dengan menjual harta benda milik mereka dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Dari hal ini, kita belajar bahwa dalam pelayanan, ada banyak hal yang harus dikorbankan seperti materi, tenaga, dan pikiran. Bentuk pelayanan ada 3, yaitu pelayanan atau diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif. Diakonia karitatif adalah pelayanan yang didorong rasa belas kasihan. Contohnya adalah Christmas caroling dan pembagian makanan. Diakonia reformatif atau pembangunan adalah pelayanan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan saluran air bersih dan pengobatan gratis. Diakonia transformatif adalah pelayanan yang bersifat menyeluruh, bertujuan membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah. Pelayanan ini dapat dilakukan secara lintas agama, sosial, dan budaya. Sekarang kita akan membicarakan tentang kesaksian. Kesaksian berasal dari bahasa Yunani, marturia yang berarti saksi. Di dunia kuno, kata marturia atau martus dipakai di dunia hukum untuk saksi yang harus mengatakan kebenaran. Dalam perjanjian lama, Israel bertindak sebagai saksi Allah, yaitu umat kudus yang akan menjadi saksi bagi bangsa lain. Dalam perjanjian baru, kata marturia dipakai untuk menyebut saksi Kristus, yakni para murid dan orang percaya. Dalam melakukan tugasnya, amanat agung menjadi dasar kesaksian yang dilakukan para murid. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah amanat yang diberikan Yesus sebelum naik ke surga, terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20. Berisi bagaimana kita harus bersaksi. Para murid bersaksi tentang karya Allah melalui pengorbanan Kristus yang diwujudkan saat Pentakosta. Amanat agung merupakan dasar panggilan gereja di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk bersaksi dengan dilandasi kasih Allah. Amanat agung Tuhan Yesus juga diamanatkan kepada gereja masa kini untuk memberitakan kabar baik dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kesaksian gereja masa kini harus mencontoh dan bertolak ukur pada gereja perdana karena mereka tidak hanya bersaksi dengan memberitakan Injil, tapi juga melalui tindakan sehari-hari. Tantangan gereja yang bersaksi terdiri dari tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal adalah seperti faktor ekonomi sosial jemaat dan keinginan jemaat untuk berpartisipasi. Tantangan eksternal bisa datang dari lingkungan sekitar seperti intoleransi, pengaruh budaya asing, dan lain-lain. Kesaksian gereja juga dapat dicapai melalui berbagai bentuk. Kesaksian melalui pengajaran dapat dicapai dengan persekutuan dan pemahaman Alkitab. Kesaksian keluar dapat dicapai dengan melakukan kerja bakti, bakti sosial, dan diskusi lintas agama. Kesaksian melalui pelayanan jemaat dapat dicapai dengan mengunjungi jemaat yang sakit dan memberi beasiswa pada siswa tak mampu. Namun, gereja bukan hanya lembaganya, melainkan umatnya juga. Setiap orang percaya harus bisa dipanggil dan bertugas bersaksi di mana saja, kapan saja. Bersaksi melalui cara hidup sehari-hari merupakan kesaksian yang paling efektif. Ketika kita belajar bersaksi dengan setia, tekun, dan disiplin, kita belajar mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya.
Kini kita akan mempelajari tentang pengajaran. Mengajar berarti kegiatan yang dilakukan untuk memberitahu atau menginformasikan sesuatu pada orang lain. Tujuan mengajar adalah supaya orang yang diajar mengalami perubahan, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Dalam belajar mengajar, semua aspek hidup harus ada, yaitu sikap yang menjadi lebih baik, menjadi lebih berpengetahuan, dan bisa menerapkan keterampilan. Dalam bahasa Yunani, kata mengajar disebut didaskein atau didaskalia. Dalam Perjanjian Lama, tertera bahwa mengajar merupakan kewajiban orang tua Israel, terutama tentang mengajarkan hukum Taurat. Dalam Perjanjian Baru, sebagian besar kehidupan dan pelayanan Yesus didominasi mengajar, bahkan sudah dimulai pada umur 12. Di dalam Alkitab ada banyak contoh mengajar, beberapa di antaranya adalah ketika Allah mengajar bangsa Israel dan Elisa mengajar Naaman. Dalam pengajarannya, Yesus mengajar dengan kuasa Allah dan dengan metode menarik seperti menggunakan perumpamaan, mukjizat, melalui perbuatan, dan lain-lain. Yesus mengajarkan bahwa semua orang, dari anak-anak sampai orang tua, bisa belajar dan mengajar. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Gereja mengajar jemaatnya melalui pewartaan atau kerigma. Pewartaan ini berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus yang bersumber dari firman Allah. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Gereja pun sudah mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan pengajaran, seperti rumah singgah dan mengadakan pelatihan untuk tunawisma atau anak jalan. Contoh pengajaran yang dilakukan gereja adalah sekolah minggu, ibadah atau khotbah, komsel, dan katekisasi. Pengajaran juga bisa didapatkan atau dilakukan melalui perjalanan hidup. Berikutnya adalah persekutuan. Bersekutu dalam bahasa Yunani disebut koinonia yang digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan dewa. Persekutuan orang percaya yang senantiasa berkumpul dan memuji Tuhan membentuk gereja. Persekutuan sudah ada sejak dulu dan menghasilkan berbagai komunitas atau kelompok. Saat bersekutu, jemaat perdana menerima pengajaran dari para rasul, memecahkan roti, makan bersama, berdoa, saling berbagi harta, dan memuji Allah. Gereja yang bersekutu bertanggung jawab menghimpun orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama, serta memelihara dan membangun iman jemaat. Untuk melaksanakan tugasnya, gereja harus melakukan berbagai hal seperti doa bersama, melakukan ibadah, dan memuji Tuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, gereja memiliki banyak tantangan untuk mewujudkan persekutuan seperti kurangnya fasilitas dan keinginan jemaat. Untuk mengatasi berbagai tantangan, gereja harus mencontoh Yesus dalam mengajar dengan kreatif, inovatif, dan mencontohkan serta menerapkan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas dan tanggung jawab gereja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.